Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Seling Sejarah. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai ya. Dan tema kali ini adalah manusia itu makhluk yang lemah. Kalian ngerasa nggak sih kalau sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang lemah? Lemah di hadapan manusia yang lain dan lemah di hadapan yang maha kuasa tentunya. Pernah gak sih lihat orang yang ya dalam tanda kutip menguasai satu wilayah, atau bisa disebut dengan preman, atau orang yang memang dia punya kekuasaan, jabatan, atau punya harta yang banyak? Nyadar gak sih kalau misalkan kita itu sebetulnya perlu orang lain, dan kita pun sebetulnya orang yang lemah jika tidak ada orang lain, apalagi berkenaan dengan Tuhan atau dengan pencipta kita, Allah. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang tema manusia itu makhluk yang lemah. Oke, saya akan membawakan berlandaskan ya satu hadis qudsi yang mana nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung kita pada isinya saja dan kita akan ngobrol santai tentang manusia itu makhluk yang lemah. Oke, saya akan memulai dengan satu kalimat, yaitu ya ibadi, artinya wahai hambaku. Pertama, wahai hambaku, Allah yang bicara kepada manusia. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kepada kalian, yaitu kezaliman. Maaf ya ibadi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan menjadikannya di antara kalian sebagai penghalang. Maka kalian janganlah saling menzalimi satu sama lain. Nah, zalim dalam kamus bahasa Indonesia sendiri itu artinya adalah berbuat sewenang-wenang ya. Tidak menaruh belas kasih, yaitu berbuat tentang sewenang-wenang, bisa kepada manusia ataupun bisa menyangkut dengan diri kita sendiri. Contoh seperti ini: menzalimi diri sendiri ya, berbuat sewenang-wenang kepada diri sendiri. Suatu saat misalnya seseorang ingin pergi kepada seseorang di suatu tempat untuk menunaikan satu janji. Istilahnya sudah janjian. Orang tersebut telah membuat satu waktu, jam, di mana, lalu tempat seperti itu. Nah, pada waktu yang lain orang tersebut entah kenapa membatalkan karena alasan yang tidak jelas ya, karena alasan yang tidak jelas. Secara tidak langsung, karena tidak ada konfirmasi, dia telah berbuat sewenang-wenang karena tidak ada konfirmasi kepada orang yang telah dibuat janji. Itu adalah zalim kepada
orang lain, bahkan zalim kepada diri sendiri. Karena kenapa? Karena dia secara tidak langsung melawan nalurinya sendiri untuk menepati janji, ya. Lalu yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Sebagaimana redaksi, wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang tersesat, kecuali kalian itu diberi petunjuk. Maka kalian memintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberi kamu petunjuk. Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang tersesat. Maka kalian akan diberi petunjuk kecuali kalian meminta, kecuali kalian diberi petunjuk. Jadi secara tidak langsung manusia itu adalah orang yang tersesat. Maka mintalah petunjuk kepadaku dan aku akan memberi kalian petunjuk, kata Allah. Sebagaimana tertera dalam Injil bahwa manusia itu bagaikan domba. Kalau domba kan dia bergerombol, ya, digembala oleh satu orang atau dua orang. Maka domba yang satu akan mengikuti domba yang lain sesuai dengan arahan si gembala. Dan adapun jika domba itu melewati satu tempat, maka domba yang lain pun akan ikut melewati. Ada cerita bahwa di satu bukit, pengembala menaruh domba dan domba itu dipagar sekelilingnya. Mungkin jumlahnya ratusan. Nah, si gembala itu turun sementara waktu untuk mengambil sesuatu. Entah kenapa, karena di pinggir-pinggir bukit itu ada jurang dan ada celah di pagarnya itu. Lalu satu domba pergi keluar, otomatis yang lain pun ikut keluar. Nah, karena tidak jauh dari jurang si pagar itu, maka domba itu pun jatuh ke jurang. Karena domba itu mengikuti satu sama lain, ya. Dan akhirnya ketika si pengembala itu pulang kembali ke bukit, dia menemukan bahwa domba itu sudah ke jurang semuanya. Karena ya gitu, karena domba itu sesungguhnya tersesat, kecuali diberi petunjuk, dituntun, ya, seperti itu. Dan redaksi ini pun sejalan dengan ayat Injil tadi. Maka kalian mintalah petunjuk kepadaku, kepada Allah, dan aku akan memberikan kalian petunjuk. Oke, lanjut. Ya ibadi,